Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini namanya gantang. Ini adalah takaran zakat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab namanya so', sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan gantang. Kenapa Nabi Muhammad SAW menggunakan sukatan bukan menggunakan timbangan? Karena jika barangnya sama tapi kualitasnya berbeda, itu akan berbeda timbangannya. Tapi jika disukat, dia akan tetap sama sukatannya. Contohnya, Bapak dan Ibu, beras Arias jika disukat dengan beras kualitas rendah Bulog, jika disukat, kemudian ditimbang, itu akan sangat jauh bedanya. Beras Bulog pasti akan lebih berat, ya. Dan kita bisa merasakannya pada saat mengunyahnya. Biasanya semakin baik kualitas sebuah beras, maka mengunyahnya akan lebih ringan. Itu menandakan bahwa secara tekstur dia lebih ringan. Ini namanya sok, ya, atau dalam bahasa Indonesia namanya gantang. Kualitas gantang ini berasal dari kota Baghdad, makanya dinamakan So'ul Baghdadi. Ini namanya So'ul Baghdadi, gantang Baghdad. Ini namanya mud, M-U-D, mud. Sedangkan kaleng susu cair itu namanya mu. Ini namanya mud. Ini adalah takaran membayar fidyah puasa. Ini adalah takaran membayar fidyah puasa. Ya, satu hari dimasukkan beras ke dalamnya secara membubung, itulah yang dibayarkan untuk satu hari puasa yang tinggal. Jika ditimbang satu mud hampir mencapai 7 on beras, tapi nggak sampai 7 on beras. Jadi ini namanya mud, ya, bergambar menara Masjid Nabawi. Ini namanya, ya, ini namanya gantang, juga bergambar menara Masjid Nabawi, tapi karena saking lamanya pupus. Ya, ini pupus, ya. Bapak Ibu, seorang baru wajib membayar zakat fitrah apabila ia beragama Islam. Yang kedua, ia masih hidup di akhir Ramadan dan awal Syawal. Yang ketiga, ada sisa hartanya untuk dia makan pada tanggal 1 Syawal dan malam tanggal 2 Syawal. Ada sisa hartanya untuk dia makan pada tanggal 1 Syawal dan malam tanggal 2 Syawal. Jadi yang pertama, ia harus beragama Islam, ya. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ia masih hidup pada malam takbiran, ya, hari raya Idul Fitri. Artinya ia masih mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Andaikan ada seorang yang meninggal sebelum azan maghrib pada malam takbiran, maka keluarganya tidak wajib menzakat fitrahkannya. Kita kan pakai aplikasi Sholatku di HP kita. Kita lihat tinggal 3 menit lagi mau azan maghrib. Tiba-tiba ada tetangga kita yang meninggal pada 3 menit sebelum azan maghrib. Bahkan 1 menit. Bahkan kalau memang belum masuk waktunya, hanya beberapa detik sebelum masuk waktu sholat maghrib, ia meninggal dunia, maka keluarganya tidak wajib menzakat fitrahkannya. Begitu juga bayi yang lahir pada malam takbiran, ayahnya tidak wajib menzakat fitrahkannya, tapi tetap sunat ia dizakat fitrahkan.
Jadi artinya ia mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Nah, di sini dikatakan ya, wa man mata ba'da an tamakkana min ikhrajiha amma taqablahu bi khilafi man mulida ba'dahu. Jadi artinya begini, orang yang masih hidup di akhir bulan Ramadan dan mendapatkan awal Syawal, maka ia wajib dizakat fitrahkan. Ya, jadi Bapak Ibu begini, ada anak lahir sebelum malam takbiran, wajibkah dizakatkan? Wajib. Ada anak lahir pada saat malam takbiran, apakah dia wajib orang tuanya menzakatkannya? Tidak. Ada orang sudah bayar zakat di akhir bulan Ramadan, tapi sebelum malam takbiran dia meninggal dunia. Misalnya saya sudah bayar zakat sebelum malam takbiran, tiba-tiba saya meninggal dunia. Maka penerima zakat wajib memulangkannya, paling tidak meminta izinnya. Andaikan saya sudah bayar zakat sebelum malam takbiran, kemudian saya meninggal, penerima zakat datang kepada istri saya mengatakan, "Bu, kemarin itu Ustadz sudah dibayarnya zakat fitrahnya sama saya. Apa yang harus saya lakukan?" Istri saya mengatakan, "Biarlah itu menjadi sedekah suami saya." Maka itu halal kepada orang tersebut. Tapi kalau ada seorang janda, punya anak kecil, punya anak yatim, suaminya sudah berzakat fitrah, kemudian datang orang yang menerima mengatakan, "Dek, suamimu udah bayar zakat fitrah sama saya, macam mana?" Dia mengatakan, "Tolonglah kakak pulangkan itu kak ya, aku pun tak ada lagi pencarianku kak. Ini anak yatimku 3 di sini kak." Maka orang yang menerima wajib memulangkannya. Jangan pula dia bilang, "Kan udah aku makan, berahlah perut aku, kalau gitu ambillah," katanya. Nggak bisa begitu. Karena itu memang belum jatuh kewajiban zakat. Nah, yang ketiga, ada hartanya yang berlebih untuk dia makan pada tanggal 1 Syawal dan pada malam tanggal 2 Syawal. Ada hartanya. Jadi begini Pak, zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Seorang laki-laki kaya, seorang laki-laki miskin sama-sama wajib membayar zakat. Bahkan kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana ala nasi sa'an min tamarin aw sa'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Hadis riwayat Bukhari bernomor 1433, Muslim bernomor 984 dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Ia mengkabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan terhadap manusia kalau tidak 1 gantang kurma, 1 gantang gandum ataupun makanan pokok penduduk negeri, ya, terhadap orang merdeka dan terhadap budak belian berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan budak belian saja wajib zakat fitrah, apalagi orang yang bukan budak meskipun dia miskin. Jadi gini Pak, Bu, kalau ada orang yang tak mampu membayar zakat fitrah sekaligus secara kolektif, maka ia memulai zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Jadi tolong jangan ada yang ngelak. Ini zakat mata, zakat telinga, zakat paru-paru, zakat empedu, zakat jantung, zakat semua, ginjal, tulang belulang, saraf. Itu cukup murah sebetulnya, cuman 2,7 ataupun 1 gantang. Nih ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang dia hanya mencari hari ini untuk hari ini, tapi ia tidak bisa membayar zakat sekaligus, maka sejak awal Ramadan dia sudah mencicilnya. Siapa yang pertama dibayarnya? Yang pertama dibayarnya adalah dirinya. Yang kedua istrinya.
Yang ketiga, anaknya yang paling kecil. Mohon maaf, jika ada di dalam rumah tersebut anak yang berkebutuhan khusus, meskipun secara urutan dia lebih besar, tapi ia tetap dianggap yang paling kecil. Jika ada anak berkebutuhan khusus di rumah, ya, meskipun umurnya lebih tua dari saudaranya, ia tetap dianggap anak paling kecil. Jadi siapa duluan? Suami. Habis suami, istri. Kemudian anak paling kecil. Jika ada ayahnya di rumahnya, ayahnya. Kemudian ibu kandungnya. Jika ada mertuanya, mertua laki-lakinya, mertua perempuannya, baru diurutkan anak yang lebih kecil sampai yang paling besar. Begitu cara mencicil zakat. Begitu cara mencicil zakat. Kita ulangi. Suami, istri, anak paling kecil. Jika ada yang berkebutuhan khusus, maka ia tetap dianggap yang paling kecil meskipun dia yang tua di situ. Kemudian siapa? Ayah kandung, ibu kandung, ayah mertua, ibu mertua. Kemudian diurutkan anak yang lebih kecil sampai yang paling besar. Nah ini ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Bolehkah seorang ayah membayar zakat anak kandungnya yang sudah akil balik dan mampu bekerja? Kalau ananda kita ini sudah nikah belum? Belum ya, belum menikah. Berarti yang bayar zakat fitrahnya siapa? Ayahnya kah atau dirinya sendiri? Mari kita baca teksnya. Fala yajibu ay yukhrijaha an waladihil balighil qadiri alal iktisab. Seorang ayah tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah anaknya yang sudah akil balik dan mampu untuk bekerja. Coba lihat, di sini bukan sudah bekerja, mampu untuk bekerja meskipun belum bekerja. Di sini bahasanya anaknya yang sudah akil balik dan mampu untuk bekerja. Ya. Wala an qaribihi alladhi yukallafu bil infaqi alaihi, dan tidak juga kerabat yang menompang di rumahnya yang ia beri makan setiap hari. Bal la yasihu ay yukhrijaha anhu illa bi iznihi wa tawkilihi. Bahkan seorang ayah tidak sah mengeluarkan zakat anaknya yang sudah akil balik dan sudah mampu bekerja. Jadi caranya macam mana? Anak saya yang perempuan paling besar umurnya 24 tahun, sudah bekerja, aman. Anak saya yang kedua umurnya 21 tahun, tapi sudah mulai pandai cari uang, aman. Anak saya yang paling kecil umurnya 17 tahun, masih sekolah, masih aliyah, dan belum ada kerja. Lalu bagaimana cara mereka membayar zakatnya? Kalau dia tidak punya uang, kasih uang. Ini uang pegangan kalian, bukan uang zakat. Ini uang THR kalian. Tolong bayar zakat kalian, nak. Maka ia membeli beras, kemudian ia bayarkan zakat fitrahnya. Jangan bapak-bapak terlalu terbawa perasaan dengan mengatakan, udahlah ayah aja yang bayar zakat kalian ya nak ya. Selama anak tersebut sudah akil balik dan mampu bekerja, maka yang bayar zakatnya adalah orang itu sendiri. Gunanya apa? Gunanya agar dia belajar bertanggung jawab terhadap zakatnya. Ya, di sini dalam kitab klasik Imam Syafi'i dikatakan bal la yasihu ay yukhrijaha anhu. Bahkan ayahnya tidak sah jika tetap mengeluarkan zakat mereka. Ustadz, kalau misalnya udah dikasihnya sama saya, Ustadz, saya ngantar, sah itu? Sah. Misalnya anak itu yang punya uang, dibilangnya, ayah ini zakat fitrah saya ya, tolong ayah hantarkan ya ke masjid ya. Bolehkah itu? Boleh. Yang penting uang itu bukan uang si ayah. Atau boleh uang si ayah yang sudah diberikan kepada anaknya, tapi dalam akad bukan untuk membayar zakat. Ini uang lebaran Muna, bayar zakatmu, begitu. Bukan ini uang untuk bayar zakat kalian, bukan begitu. Ya, bukan begitu ya. Baik. Ustadz, lalu bagaimana ya
bagaimana jika kami membayar zakat fitrah dengan uang? 38 atau 27? 3,8 atau 2,7? Pak, ini gampang. Dan di awal pengajian kita tadi kita sudah mengatakan bahwa kalau yang disukat itu adalah beras, maka memang timbangannya sekitar 2,7. Kalau yang disukat itu adalah beras. Tapi jika yang disukat itu adalah kismis ataupun kurma basah mungkin 3,8. Ya. Kalau anjuran saya, berzakat fitrahlah dengan uang. Berzakat fitrahlah dengan uang. Tapi kalau memang harus berzakat fitrahlah dengan beras, salah, saya ralat. Berzakat fitrahlah dengan beras. Salah ya, saya ralat ya. Berzakat fitrahlah dengan beras. Namun jika masih mau dengan uang, Bapak dan Ibu boleh ya mengkompensikan 2,7 dengan harga beras yang Bapak Ibu makan. Ini fatwa MUI, silakan nanti minta sama Tiar Ritonga, ya semua dalil-dalilnya lengkap. Kenapa? Mengambil kias bahwa jika beras yang disukat memang timbangannya 2,7. Kita baca dalilnya. Wa mazhabul Imam Syafi'i annahu la tujzi'ul qimata. Ya. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa zakat fitrah tidak boleh dibayar dengan harga. Balla budda min ikhrajiha qutan min ghalibi aqwati zalikal baladi. Bahkan zakat fitrah itu wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok sebagian besar penduduk negeri. Apa makanan pokok penduduk Indonesia? Beras. Ada yang makan sagu, ada yang makan beras jagung, ada yang makan beras jagung. Tapi yang paling besar apa? Beras. Kalau gitu beras lah, Pak. Ya kalau gitu beras lah. Ya di sini ya. Illa annahu la ba'sa bittiba'i mazhabil imami Abi Hanifah rahimallahu fi hadhil mas'alati fi hadzal asri. Tapi meskipun kau bermazhab Syafi'i, kata kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i, meskipun kau bermazhab Syafi'i, meskipun kau Wasliyah, meskipun kau NU, jika kau ingin membayar zakat fitrah dengan uang, itu tidak apa-apa. MUI Sumatera Utara sudah menetapkan mau itu dibayar uang ataupun dibayar beras, tetap kiloannya adalah 2,7. Karena memang yang disukat beras. Yang dizakatkan itu beras. Bukan yang dizakatkan kurma. Kalau kurma mungkin 3,8. Kalau kismis mungkin 3,8. Tapi ini buktinya kalau kita masukkan beras yang bagus sekitar lebih dari 2,5 aja ya itu. Kalau kita masukkan beras Thailand, beras American rice misalnya, American rice kita masukkan ke sini, itu sekitar 2,5 lebih sedikit aja ya itu. Tapi kalau beras bulog memang 2,7. Kalau beras bulog memang 2,7. Itulah makanya diambillah yang paling tinggi. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, wa huwa jawazu daf'il qimah, yaitu boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Dzalika li annal qimata anfa'u lil faqiril yauma minal quti nafsahu. Bahwa ya uang itu kadang-kadang lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya dibandingkan dengan beras itu sendiri. Jadi ini silakan aja. Tapi saya kalau ditanya, Ustadz bayar zakat fitrah pakai apa? Pakai beras. Mau bayarnya pakai uang? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah pakai uang. Tetap pakai beras ya. Tetap pakai beras. Jadi ini zakat Bapak dan Ibu. Kemudian siapa yang diwajibkan membayar fidyah puasa? Yang diwajibkan membayar fidyah puasa adalah orang tua yang tidak mampu berpuasa atau anak muda yang sakit dan tidak mampu berpuasa. Artinya umurnya baru 40 tahun, tapi sudah 3 kali stroke. Dokter mengatakan wajib makan obat per 4 jam. Kalau tidak bahaya, nyawa terancam. Maka silakan ia tidak
berpuasa. Itu 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amun miskin. Nah, siapa lagi orang yang lalai mengqadha puasanya pada Ramadan 1446 Hijriah, 1446 Hijriah, datang 1447 Hijriah, dia belum habis qadhaannya. Maka qadhaannya tetap ada, tapi atas kelalaiannya menurut mazhab Imam Syafi'i dia wajib menambahinya dengan membayar fidyah puasa. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui yang takut anaknya binasa jika ia berpuasa. Wanita hamil dan menyusui yang takut anaknya binasa jika ia berpuasa. Kalau dia takut dirinya yang binasa, Ustadz, kewajibannya cuma qadha, tidak ada fidyah. Kewajibannya cuma qadha, tidak ada fidyah. Berapa ukuran fidyah? 1 mud. Berapa jika dikompensikan kepada kilogram? 7 on. Lebih kurang. Ya kurang dari 7 on. Tapi untuk penyempurnaannya diletakkanlah dia secara membubung begini, membubung seperti begini, bukan peres atas, membubung seperti begini, itulah dibayarkan. Berapa kali? 1 kali. Berarti kalau misalnya dia tak puasa 30 hari, maka 7 on kali 30 hari sama dengan 21 kilo. Ini menurut Imam Syafi'i. Tidak ada lauk pauk menurut Imam Syafi'i. Karena di situ dikatakan dengan wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amum miskin. Fidyatun ta'amum miskin. Jadi ini. Yang kedua, caranya Imam Hanafi. Dibayarkan dalam bentuk uang untuk dibelikan makan. Untuk dibelikan makan. Jadi kalau gitu bisa dia 15.000, bisa 20.000. Nah kalau standarnya standar makan mahal bisa 30.000, bisa 40.000, bisa 50.000. Ya, jadi minimal lah kalau dia membayar zakat atau fidyah puasa dengan beras, ya itu berapalah nasi bungkus untuk anak kuliahan? 15.000. Ah segitulah Bang. Kali 30, 450.000 rupiah. Itulah dia ya. Kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Begitu ya. Jadi kalau Syafi'i dia bawa 21 kilo untuk 1 bulan. Ya dia bawa. Nah model ketiga adalah model sahabat yang bernama Anas ibn Malik. Jadi cara membayar fidyah itu 3. Yang pertama cara Imam Syafi'i, dikasihkan beras. Yang kedua cara Imam Hanafi, dikasihkan uang biar dia yang beli makanan dia. Jadi minimal 15.000 lah yang layak makan. Kalau yang 10.000 udah jelek kali lah mungkin kualitasnya. Nah, model ketiga adalah model Anas ibn Malik. Di usia tua beliau, sebelum beliau wafat, di usia 80 tahun, beliau tidak mampu lagi puasa. Dan beliau pada waktu itu bayar fidyah puasanya ngajak makan di rumahnya. Model bayar fidyah puasanya ngajak makan di rumahnya. Dimasaknya daging, dikasihnya ya buah dan lain-lain kepada sahabat, dikasihnya roti. Inilah yang mereka makan. Jadi kalau misalnya begitu Ustadz, kiasnya kita sekarang, kalau misalnya dibelikannya lah nasi Garuda, misalnya dibelikannya nasi kotak Garuda sebanyak 30, dibagikannya kepada orang-orang fakir miskin ya pada malam Ramadan ya atau sebelum berbuka puasa, diantaranya oh itu puasa, diantaranya ini ya makanan untuk fidyah puasa saya, ini ya itu juga sah. Itu juga sah. Jadi cara membayar fidyah puasa itu 3 macam. Yang pertama pola Imam Syafi'i, dikasih beras. Yang kedua Hanafi, dikasih uang biar fakirnya yang beli untuk makan dia. Yang ketiga diberikan langsung makanannya. Ya tentunya berbeda-beda itu kan. Ada yang kalau standar misalnya standar 25.000 kali 30 750.000. Kalau kali 35.000 dia beli 1.050.000.
10.000 untuk sebulan. Jadi beginilah Bapak dan Ibu yang dinamakan dengan fidyah puasa. Kenapa fidyah puasa setiap harinya hanya 1 kali, sementara kita makan 3 kali? Jawabnya karena yang puasa kita cuma makan siang aja. Sahur kan kita tak puasa. Berbuka puasa kan kita nggak puasa. Ya, ada lucu-lucu ya, lucu-lucu tapi jangan dianggap serius. Ada yang bilang begini, belajar agamalah engkau sampai kau mengerti ketika kau sedang berpuasa, sholat wajib yang kau lakukan hanya 3 saja. Sholat yang wajib kau lakukan hanya 3 saja. Iyalah, betul lah itu apa? Subuh, zuhur, asar. Kalau maghrib dan isya dia kan tak puasa lagi. Tapi ada yang bilang itu aliran sesat. Ya tak betul gajinya. Dia kan cuma mau ngelucu aja. Artinya belajar agamalah engkau sampai engkau mengerti katanya bahwa ketika puasa, sholat yang wajib kau lakukan cuman 3. Apa itu? Subuh, zuhur, asar. Maghrib kan dia tak puasa lagi. Isya kan dia tak puasa lagi itu. Jadi ini Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, apa pertanyaannya? Nama dulu ya Pak. Fadli. Mengeluarkan aturan mengenai zakat tadi itu zakat sah, tapi konversinya ketika bayar beras 2,7, ketika dikonversi ke 3,8 ya? 3,8. Iya. Iya baik. Memang pendapat Jam'iyah Wasliyah seperti begitu Pak. Memang pendapat Jam'iyah Wasliyah seperti begitu. Tapi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, saya kirim sama Tiar sekarang, biar nanti tolong minta sama Tiar apanya ya, Pak ya. Jadi itu lengkap dalilnya. Kenapa MUI Provinsi Sumatera Utara mengatakan meskipun beras itu hanya tetap 2,7, karena memang pembuktiannya ini. Setelah disukat dia tidak 3,8. Sementara di zaman Nabi hidup, Nabi tidak pernah menimbang dalam zakat. Nabi tetap mensukat. Karena nanti beda jenisnya, pasti beda dia kalau ditimbang. Ya, jadi mohon izin, saya kelahiran Medan, tapi saya lama tinggal di pondok pesantren Mustofawiyah Purba Baru dan belanja ke desa Kayu Laut, ke Pekan Kayu Laut. Ya, itu setahu saya selama saya di pondok pesantren Mustofawiyah Purba Baru di Mandailing itu nggak boleh jual beras pakai timbangan. Dia harus jual beras pakai sukat, pakai liter dia. Saya tanyakan pada waktu itu pada tuan guru, karena kalau semakin katanya buruk kualitas beras, maka timbangannya lebih berat. Jadi Nabi tidak pernah pakai timbangan. Jadi apa yang ditimbang oleh Hanafi, karena dia kan cuma 4 aja itu yang boleh dizakatkan. Hanya 4 aja yang boleh dizakatkan oleh Hanafi. Dan kita tidak memakan yang 4 itu. Tidak memakan, jadi makanan pokok kita yang 4 itu. Makanan pokok kita apa? Beras. Nah, coba masukkan beras di sini. Jadi kalau begitu Pak, kalau ada yang buat aturan begitu, biar aja. Kalau gitu Bapak bayar beras aja lah. Itu aja solusinya. Ngapain kita bergaduh-gaduh? Khurujul minal khilafi mustahabun. Ya, keluar daripada masalah khilafiyah itu disunatkan. Jadi bagaimana sikap kita? Kalau saya anjurannya bawa aja lah beras Pak. Bawa aja lah beras ya kan. Jadi biar jangan repot-repot, Kalau misalnya 5 orang nyawa, suami, istri, anak 3, bawa aja 15 kilo udah. Saya bayarkan zakat fitrah saya, istri dan anak-anak saya untuk tahun ini, selebihnya sebagai sedekah sunat saya. Selesai. Selebihnya sebagai sedekah sunat saya. Itu tentu jauh lebih murah daripada harus dikompensikan kepada 3,8. Gitu ya Pak ya. Jadi apa sikap kita? Ya sudah, karena memang wasliyah tetap bertahan dengan itu. Wasliyah tetap bertahan dengan yang begitu. Jadi caranya apa? Bayar beras saja. Ya, gitu ya Pak ya. Yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Bayar beras lebih dari 2,7 itu boleh. Itulah tadi.
saya bayarkan zakat fitrah saya sebanyak 2,7 jika ada lebihnya sebagai sedekah sunat saya. Dan boleh. Kalau Syafi'i harus diikrarkan, Pak. Tapi karena sekarang kita hidup tak diikrar-ikrarkan lagi, jual beli pun menurut Syafi'i yang sah itu makan di restoran siap saji. Dalam Syafi'i yang sah itu makan di restoran yang bayar dulu baru makan. Itu baru sah menurut Syafi'i. Kalau makan di rumah, makan mandailing, makan dulu baru dibayar, meskipun habis makan nanti mahal kali, bah. Nah itu dia kan. Jadi makanya kalau menurut Syafi'i yang sah itu tahu dulu awak berapa harga yang awak makan itu baru boleh makan. Itu menurut Syafi'i. Tapi karena sudah kebiasaan, yang itu pun boleh. Walaupun kadang-kadang misal kali aku makan di situ, bah, nyekek kali harganya. Kan begitu kan? Jadi itulah dia. Jadi kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i wajib Bapak ikrarkan, ya. Tapi karena sudah kebiasaan kita di kota, misalnya, nah ya, zakat ya, gitu misalnya, makasih, ya, udah cukup itu. Gitu ya, cukup itu. Yang lain ada yang ingin bertanya? Baik, kita berdoa semoga Allah merahmati kita semua. Wa kullu amin wa antum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu